Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Dakwah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Jabar dengan NIM 30224019. Oke, masuk ke topik pembahasan. Di sini kita akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Nah, yang pertama adalah kita ke pengertian perubahan sosial. Jadi, perubahan sosial itu dapat dikatakan sebagai suatu perubahan dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat, dimulai dari yang bersifat individual hingga yang lebih kompleks. Perubahan sosial juga dapat dilihat dari segi gejala-gejala terganggunya kesinambungan di antara kesatuan sosial. Walaupun keadaannya relatif kecil, perubahan ini meliputi struktur, fungsi, nilai, norma, pranata, dan semua aspek yang dihasilkan dari interaksi antar manusia. Organisasi atau komunitas juga termasuk perubahan dalam hal budaya. Adanya pengenalan teknologi, cara mencari nafkah, migrasi, invensi, atau penerapan, pengenalan ide baru, dan munculnya nilai-nilai sosial baru untuk melengkapi ataupun menggantikan nilai sosial yang lama. Itu merupakan beberapa contoh perubahan sosial dalam aspek kehidupan. Dengan demikian, perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang menuju keadaan baru, yang berbeda dari keadaan sebelumnya. Muri menjelaskan, ke dalam definisi perubahan sosial berbagai ekspresi mengenai struktur, seperti norma, nilai, dan fenomena kultural. William F. Ortburn juga mengemukakan ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, material maupun imaterial, yang ditekankan pada pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Kingsley Davis juga menjelaskan, perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. McIver juga mengartikan bahwa perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau social relationship, atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan dalam kurung equilibrium atau hubungan sosial. Selanjutnya, Gilin dan Gilin mengartikan perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, dan ideologi, maupun karena adanya diskusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Lalu, Seomarjan merumuskan perubahan sosial sebagai segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat di antara kelompok-kelompok. Oke, next. Faktor penyebab perubahan sosial. Nah, di faktor-faktor penyebab perubahan sosial itu ada dua. Masuk yang pertama, A. Faktor yang bersumber dalam masyarakat. Yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Laju pertambahan penduduk yang sangatnya cepat dapat menyebabkan perubahan struktur masyarakat, terutama pada lembaga kemasyarakatan. Perubahan ini tampak pada sistem hak milik tanah seperti hak milik individu, sewa tanah, gadai tanah, dan bagi hasil yang sebelumnya tidak dikenal. Berkurangnya penduduk dapat terjadi karena urbanisasi atau transmigrasi. Perpindahan penduduk tersebut dapat menimbulkan kekosongan dalam pembagian kerja, stratifikasi sosial, dan mempengaruhi lembaga kemasyarakatan. Lalu, penemuan baru. Penemuan baru sebagai sebab perubahan dibedakan menjadi discovery dan invention. Discovery itu merupakan penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat maupun ide. Discovery akan menjadi invention apabila masyarakat telah mengakui, menerima, dan menerapkan penemuan tersebut. Penemuan baru dapat terjadi pada unsur kebudayaan jasmaniah maupun rohaniah. Jadi seperti munculnya ideologi baru, aliran kepercayaan baru, dan sebagainya. Jika pertentangan atau konflik. Pertentangan dalam masyarakat dapat terjadi antar individu maupun antar kelompok, yang kemudian dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Yang terakhir, yang keempat, pemberontakan atau revolusi. Revolusi dapat menimbulkan perubahan besar
dalam masyarakat. Contohnya Revolusi Oktober 1917. Di Rusia yang mengubah negara dari kerajaan absolut menjadi diktator proletariat yang didasarkan pada doktrin Marxisme. Yang B, faktor yang bersumber dari luar masyarakat. Yang pertama, 1. Lingkungan alam fisik. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik di sekitar manusia, seperti bencana alam yang berupa gempa bumi, angin topan, banjir besar, dapat menyebabkan perpindahan penduduk ke tempat lain. Perpindahan ini menuntut masyarakat menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal yang baru, sehingga dapat mengakibatkan perubahan besar pada lingkungan atau lembaga masyarakat. Yang kedua, faktor peperangan. Peperangan dengan negara lain itu dapat menyebabkan perubahan sosial, karena biasanya negara yang menang akan mempengaruhi negara yang kalah untuk menerima kebudayaannya. Contohnya negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua, seperti Jerman, itu mengalami perubahan besar dalam masyarakat setelah perang berakhir. Dan yang ketiga, pengaruh kebudayaan lain. Hubungan fisik antara dua masyarakat cenderung menimbulkan pengaruh timbal balik, di mana masing-masing masyarakat saling mempengaruhi dan menerima pengaruh. Umumnya, masyarakat dengan tingkat teknologi lebih tinggi memberikan pengaruh yang lebih besar jika hubungan tersebut berlangsung melalui alat komunikasi massa seperti radio, televisi, film, majalah, dan surat kabar. Maka, pengaruh biasanya datang dari masyarakat yang secara aktif menggunakan alat komunikasi tersebut. Nah, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rodiatul Munawwaroh dengan NIM 302240042. Saya akan menjelaskan poin berikutnya, yaitu dampak perubahan sosial. Dalam dampak perubahan sosial terdapat 2 poin penting. Yang pertama ada integrasi sosial dan yang kedua ada disintegrasi sosial. Yang pertama, integrasi sosial. Jadi apa sih integrasi sosial itu? Dalam perubahan sosial di masyarakat, integrasi yaitu sebuah bentuk penyesuaian diri baik dari unsur masyarakat ataupun unsur baru, atau proses penyesuaian proses unsur-unsur berbeda yang saling menyesuaikan diri. Seperti contoh Indonesia yang terdapat beraneka ragam suku, bangsa, dan budaya yang dapat saling menyesuaikan sehingga terciptalah integrasi sosial atau integrasi nasional Indonesia. Lalu poin yang kedua yaitu disintegrasi sosial. Nah, disintegrasi sosial, apa sih disintegrasi sosial itu? Disintegrasi sosial itu dapat diartikan sebagai proses terpecahnya suatu kesatuan menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah satu sama lain. Atau singkatnya, merupakan proses terpecahnya suatu kelompok menjadi beberapa unit sosial yang terpisah. Nah, proses ini terjadi akibat hilangnya ikatan kolektif yang mempersatukan anggota kelompok satu sama lain. Selanjutnya, dakwah sebagai inti studi perubahan sosial. Perubahan sosial memanglah seharusnya menjadi sasaran utama dalam berdakwah. Dakwah sendiri tidak dapat dilepaskan dari proses komunikasi, karena dakwah, komunikasi, dan perubahan sosial harus selalu sinergis antara satu sama lain. Dakwah tanpa adanya komunikasi tidak akan mampu berjalan menuju target yang diinginkan, yaitu terciptanya perubahan masyarakat yang memiliki nilai berbagai bidang di kehidupannya. Oleh karena itu, dakwah sebagai proses perubahan sosial berperan dalam upaya perubahan nilai dalam masyarakat yang sesuai dengan tujuan dakwah Islam. Lalu dalam dakwah Islam, dai sebagai agent of change memberikan dasar filosofi eksistensi diri dalam
individual, keluarga, dan sosiokultural, sehingga Muslim memiliki kesiapan untuk berinteraksi dan menafsirkan kenyataan yang dihadapi secara mendasar dan menyeluruh menurut agama Islam. Dakwah juga merupakan proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan sosial yang melengkapi pembangunan ekonomi. Islam menurut syariat tidak hanya memperhatikan aspek spiritual dan moral, tetapi juga merupakan ideologi emansipasi dan pembebasan. Oleh karena itu, materi dakwah tidak hanya bersifat spiritual, ritual, tetapi juga sosial melalui metode advokasi dan dialog dakwah transformatif yang bekerja sama dengan kaum lemah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat materi yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung bertanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.